Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana sih kehidupan saya di masa-masa mahasiswa akhir. Karena saat ini saya sedang berada di masa-masa mahasiswa akhir. Mahasiswa akhir tidak lepas dari yang namanya skripsi. Memang itulah tahap biasanya ketika menjadi mahasiswa akhir, maka tahap biasanya adalah skripsi. Untuk S1, untuk S2-nya adalah tesis, untuk S3 disertasi. Semuanya butuh yang namanya keseriusan. Namun ada yang menjadi hal khusus mengenai mahasiswa akhir, yaitu ujian yang ditempuh. Ujiannya pertama adalah ujian skripsi, yang kedua adalah ujian untuk menuju skripsinya, yang ketiga adalah ujian untuk memulai skripsinya. Itu semua terangkum menjadi ujian hidup. Ya, ujian hidup. Karena saya sendiri sedang mengalami ujian hidup itu. Bayangkan, untuk membuat sebuah proposal skripsi harus dilalui selama berbulan-bulan. Ya, berbulan-bulan. Karena untuk membuat sebuah judul skripsi yang bagus, saya perlu mencari permasalahan-permasalahan yang bagus pula. Memang kawan-kawan, untuk membuat skripsi, karena ini sifatnya latihan, kalau menurut saya ini sifatnya latihan, maka kita perlu mempersiapkan juga. Meskipun ini hanya latihan, hanya saja lingkupnya mungkin tidak terlalu luas, dan lingkupnya cukup lingkup yang sempit, tidak terlalu lingkupnya tidak terlalu sempit, kemudian bisa dijangkau oleh kita sebagai mahasiswa, sekelas mahasiswa dengan kapasitas yang kita tahu sendiri kapasitas kita seperti apa. Begitu. Maka kita lihat permasalahan apa yang bisa kita rengkuh untuk membuat skripsi. Seperti itu. Tentunya dengan sesuai dengan disiplin ilmu kita dong. Masa iya anak teknik mesin ngambil skripsi tentang psikologi? Kan nggak cocok. Ya nggak cocok. Maka dari itu sesuai dengan disiplin ilmu kita. Cuma yang saya alami adalah saya mengambil judul yang terlalu mudah. Itu wajar sih. Cuma ada perdebatan antara saya dengan dosen pembimbing. Bisakah saya membuat judul yang sekiranya itu mampu membuat hal yang lebih baik bagi saya di kemudian hari? Maka saya ada perdebatan dengan dosen pembimbing. Bisakah saya membuat judul yang sekiranya berpengaruh buat diri saya sendiri setelah saya lulus dari sarjana strata 1 atau strata 2? Ya, strata 2. Atau bahkan doktor ketika menjadi dosen mungkin nantinya. Seperti itu. Akhirnya karena kami berdebat terlalu lama dan juga saya sendiri terlalu lama memutuskan mencari judul, mencari permasalahan di mana-mana. Akhirnya karena banyak permasalahan di mana-mana, akhirnya kebingungan mencari permasalahan apa. Maka itulah yang membuat saya terlalu lama mengambil judul apa yang ingin saya ambil. Ya, buat seperti itu. Alhasil penggarapan proposalnya juga menjadi lama karena perlu mendapatkan data yang sangat konkret, valid. Meskipun baru data awal, tapi juga perlu data juga. Belum studi literaturnya, belum mencari referensinya di perpustakaan, mencari buku, jurnal, dan lain sebagainya. Ya, surat kabar, seperti itu. Itulah masalahnya. Nah, dari itu dalam mengambil judul skripsi, sekalian sharing nih, mengambil judul skripsi, carilah judul yang sekiranya seret dengan kita, bisa kita rengkuh, kemudian tidak terlalu luas, dan sesuai dengan disiplin ilmu kita, sesuai dengan kemampuan kita juga. Kita harus tahu bagaimana kapasitas diri kita, karena yang namanya skripsi juga ada batasan-batasan formalitasnya. Formalitas
formalitas skripsi bukan formalitas ya, sebenarnya terserah. Namun ada batas wajar secara akademik, yaitu ketika penggarapan skripsi adalah di semester 7. Pun rentang waktunya juga tidak terlalu lama, tidak sampai setahun. Ketika kita menggarap skripsi di bulan Januari misalkan, maka kita bisa menyelesaikannya di 2 bulan berikutnya, ketika menyesuaikan dengan jadwal wisudanya juga, seperti itu. Tapi itu sih memang seperti itu untuk skripsi, dan hakikatnya skripsi ini latihan untuk terjun di lapangan, menerapkan disiplin ilmu kita, dan kita gunakan untuk menemukan fenomena-fenomena baru, seperti itu. Baru ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu di tesis, yang lebih tinggi lagi yaitu di disertasi, seperti itu. Kemudian kendala selanjutnya adalah ketika saya sudah menentukan bagaimana judulnya, kendala selanjutnya adalah di bagaimana bisa membagi waktu antara diri kita untuk kebutuhan pribadi, misalkan belajar, baca buku, otak-atik laptop, atau jalan-jalan, mungkin refreshing, dibagi dengan urusan ekstrakurikuler. Emang ada ya ekskul ya kalau di kuliah ya? Sepertinya kok nggak ada. Kegiatan di luar akademik, misalkan organisasi atau UKM, dibagi juga dengan keluarga, dibagi juga dengan kebutuhan skripsi. Masalahnya adalah kita tidak bisa membagi waktunya karena tidak ada prioritas yang jelas. Kendala saya memang di situ. Maka dari itu, saran saya nih bagi kawan-kawan, buatlah jadwal selama 1 tahun. Ketika kawan-kawan sudah menginjak semester 7, apa yang harus dicapai. Mungkin bisa aktif di organisasi, tapi juga sambil nggarap skripsi. Iya, seperti itu. Bisa banget, tapi dengan jadwal yang sangat bagus. Penjadwalan yang sangat bagus, misalkan dalam 1 hari, dalam 24 jam, waktu tidur cukup 4 jam, kemudian waktu untuk menggarap skripsi beberapa jam, waktu kuliah untuk beberapa jam, kemudian aktif di organisasi tergantung kebutuhan organisasinya. Kalau misalkan posisi kita di organisasi itu ketua, masa iya ditinggal? Kan tidak. Seperti itu. Toh itu juga konsekuensi karena kita sudah mencalonkan diri sebagai ketua. Itu contoh dan merupakan pelajaran lah, karena saya sudah mengalami hal yang kurang baik. Jadi bagi teman-teman yang sudah semester 7 atau yang belum menginjak semester 7, silakan bisa di planning dengan baik kok. Kemudian setelah proposal selesai, kan ada seminar proposal tuh. Nah, setelah seminar proposal, kesalahan yang saya lakukan adalah saya tidak segera melakukan revisi dan melakukan turun lapang langsung, karena itu tadi lagi-lagi tidak bisa membagi waktu. Ya itulah sekelumit. Belum lagi nyari datanya, seharusnya bisa membagi itu. Nah, dari itu buat kawan-kawan semuanya yang belum menginjak mahasiswa akhir atau sudah menginjak mahasiswa akhir, jangan tiru perilaku buruk saya, tapi mari kita saling mengingatkan agar kita bisa sukses lah nantinya, bareng-bareng lah. Itu saja mungkin video kali ini. Yang jelas tidak ada maksud apapun, saya hanya sekedar sharing tentang bagaimana menjadi mahasiswa akhir. Saya ada moto nih, selama kaki masih bisa berjalan, maka tak ada alasan untuk menyerah. Itu moto saya, dan setiap video akan saya ucapkan. Selama kaki masih berjalan, tak ada alasan untuk menyerah. Tetap semangat dan selamat belajar. Sampai jumpa kawan-kawan.